Selamat siang kepada seluruh peserta Piala Suratin U13, U15, dan U17. Bisa mendengar suara saya, Bapak-Bapak? Bisa. Bisa Mbak Vega, bisa. Lampung on standby. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan mohon maaf atas keterlambatannya. Macet Bu ya? Baik, Bapak-Bapak, langsung saja untuk manajer meeting kali ini akan dipimpin oleh masing-masing PIC dari Piala Suratin. Untuk Suratin U13 ada Bapak Rio Arianto. Untuk Suratin U15 ada Bapak Raymond. Dan untuk Suratin U17 ada Bapak Ari Lesmana. Baik, untuk manajer meeting Suratin U13 langsung saja akan disampaikan oleh Bapak Rio Arianto selaku PIC-nya. Bapak Rio Arianto. Mohon untuk di-mute ya Pak. Ya, tidak mengganggu. Ya. Bapak Rio Arianto, apakah sudah bisa bergabung? Siang Bu Vega. Yang Izin Bu Vega terkait pemaparan materi dari Suratin U13. Ya. Untuk share screen-nya mau dari saya atau dari Bu Vega aja? Oh, dari saya boleh. Sebentar. Karena ada tamu, jadi saya baru bisa hadir sekarang. Pertama-tama terima kasih karena sudah hadir di virtual meeting ini. Kita mungkin banyak yang sudah menunggu-nunggu tiga event Suratin kita, usia 13, 15, dan 17. Yang mungkin akan digelar hampir secara serentak. Kenapa? Karena program PSSI sendiri harus menyelesaikan kompetisi amatir ini sebelum bulan puasa. Dan kita menutup semua rangkaian kegiatan amatir ini di tanggal 30 Maret itu di final Liga 3. Jadi kerja keras teman-teman di kompetisi memang di bulan Maret ini tinggi. Kenapa? Karena seluruh putaran mulai dari mungkin bisa saya sampaikan agenda kompetisi amatir kita.
tanggal 20 sampai dengan 24 itu sepak bola pantai ada di Bali. Kemudian Suratin 17 itu tanggal 14 sampai dengan 27 Maret itu di Jawa Timur di 2 kota, Malang dan Surabaya. Kemudian tanggal 19 sampai 29 Maret itu Suratin 13 dan 15 itu yang 13 ada di Jakarta, kemudian yang 15 ada di Banten. Kemudian Pertiwi Cup itu tanggal 18 sampai 28 Maret di Bandung dan ditutup nanti final Liga 3 yang sekarang lagi bergulir di Sidoarjo dan Gresik. Nah, karena keterbatasannya juga sumber daya di kompetisi, mungkin kita akan sedikit agak bertabrakan nanti ketika nanti ada yang melakukan penambahan atau pergantian pemain, mungkin agak slow respon. Saya minta bapak-bapak untuk mohon dimaklumin karena memang ini kerjanya teman-teman itu mungkin kalau yang lain sudah tidur, mereka tidurnya di sekitar jam 3 atau jam 4. Dan ini berlangsung sudah mulai beberapa bulan terakhir ini. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimengerti dulu bahwa memang kerja teman-teman sungguh luar biasa. Kemudian yang berikutnya, nanti setelah ini jadwal akan dikirim, segala persiapannya akan dikirim. Kalau memang ada kesulitan nanti kita bikin grup aja, baik yang 13, 15, dan 17 sehingga kita komunikasinya tidak terputus. Saya harap kejadian masa pandemi ini yang sekarang sudah mulai agak lebih membuat kita berkreasi lebih banyak atau lebih longgar aktivitas kita, tetapi harapan saya kita tetap menjaga kesehatannya, apalagi ini anak-anak di usia 13, 15, dan 17 supaya mereka tetap fit mulai dari kedatangannya nanti sampai dengan kepulangan. Saya pikir itu saja. Hal-hal lain terkait regulasi, kemudian aturan yang akan kita jalani bersama, mungkin itu yang harus kita patuhi. Satu hal juga bahwa nanti di kompetisi ini akan dihadiri oleh tim TSG dari Departemen Teknik. Jadi mungkin kita bermain dalam semangat kompetisi, tetapi juga tetap menjaga semangat sportivitas dan fair play. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Loren atas ini karena di belakang speaker kan? Kedengeran ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk kita semua. Izin bapak-bapak, kedengaran suaranya bapak? Pak Aril, saya izin matiin video ya. Ada teman-teman juga bapak-bapak semua. Siap, terima kasih Pak Dirkom. Asik suara. Ya, tanggal masih. Belum kita matikan video. Halo. Kedengeran nggak sih? Ya, kita mulai aja bapak-bapak. Sebenarnya materinya sama aja dengan yang dari usia 13 juga. Nanti dari tim peserta dari Suratin usia 17 akan diikuti oleh 29 perwakilan dari Asprop, juara Asprop dari 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DKI Jogja, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ini adalah juara-juara grup, juara-juara dari setiap provinsi. Jadi timeline-nya ini seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah laksanakan drawing dan hari ini sudah dilaksanakan managers meeting.
Sedangkan untuk putaran nasionalnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 27 Maret itu final nanti. Jadi seperti ini competition stage-nya dari 3 provinsi sudah dilaksanakan semua di 32 besar, tapi nanti akan diikuti hanya 29 klub, dilanjut dengan babak 16 besar, 8 besar, semifinal dan final. Competition stage akan seperti ini. Jadi setiap di babak 32 besar akan dibagi grup, 8 grup, maksud kami dengan sistem setengah kompetisi, jadi juara dan runner up ke babak 16 besar. Di babak 16 besar kita akan melakukan single match pada tanggal 20 sampai 21 Maret. Pemenangnya itu akan babak 8 besar, sedangkan di babak 8 besar juga akan dilaksanakan single match sampai dengan semifinal. Finalnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret. Sedangkan untuk tempat pelaksanaannya ini di usia 17 ini akan dibagi di 2 kota, di Surabaya dan di Malang. Di Surabaya ini akan dilaksanakan di Polda Jawa Timur dan di Jalan Krida Mandala, Surabaya. Sedangkan di Malang ini akan dilaksanakan di Armet dan Brigif. Nanti selain saya yang akan jadi PIC di usia 17 nanti akan dibantu oleh saudara Alvin. Kebetulan Alvin juga ada di Zoom meeting ini. Beliau akan menangani yang ada di Surabaya, sedangkan saya akan ada di Malang. Pembagian grup ini sudah dilakukan saat kemarin di drawing. Ini Bapak-Bapak sudah tahu semua. Di grup A Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, dan Lampung. Grup B itu Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Grup C, Kaltim, Sulsel, Sumatera, dan Sulawesi Utara. Grup D, Jambi, NTB, dan Bali. Grup E, Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, dan Maluku. Grup F, Jogja, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Maluku Utara. Grup G, Kalimantan Selatan, DKI, Sulteng, dan Sumatera Barat. Riau, di grup H, Gorontalo, bersama dengan Gorontalo dan Aceh. Di grup A sampai D ini akan dilaksanakan di Surabaya di tempat yang tadi sudah saya jelaskan, sedangkan grup E dan sampai dengan H akan dilaksanakan di Malang. Oke. Ini besar ya yang jadwal? Yang jadwal ini besar? Yang jadwal besar? Baik Bapak-Bapak, ini selanjutnya yaitu materi. Di jadwal pertandingan nanti yang akan dibagi melalui surat resmi PSSI setelah managers meeting ini selesai dilaksanakan. Ya, jadwalnya akan seperti ini. Di grup A akan main tanggal 14 Maret, grup B tanggal 15 Maret di Surabaya, grup C akan main di Surabaya juga pada tanggal 14, grup D akan bertanding pada tanggal 15 Maret di Surabaya, grup E akan bermain tanggal 14 di Malang, grup F juga di Malang pada tanggal 15, grup G pada tanggal 14 di Malang, grup H pada tanggal 15 di Malang juga. Sedangkan regulasi juga sudah kita ketahui juga yang dari regulasi yang sudah kita kirim, klub peserta itu yang usia 13 dan 15, klub anggota PSSI, klub calon anggota yang telah mendapatkan rekomendasi dari Asprop PSSI terkait, sedangkan pemain berusia dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2005. Seperti yang secara diregulasi, di sini pemain yang didaftarkan minimal 21 pemain dan paling banyak 35 pemain. Klub diperbolehkan untuk melakukan penambahan pemain sebanyak 5 orang dan melakukan pergantian sebanyak maksimal 3 orang apabila pada provinsi belum mendaftarkan sebanyak 35 orang. Seperti yang juga sudah dijelaskan dengan real, ininya juga sama, maksudnya juga sama, pengertiannya juga sama. Jadi apabila sudah mendaftarkan pemain pada provinsi sudah mencapai 35 orang, klub dapat melakukan pergantian sebanyak maksimal 3 orang. Klub hanya diperbolehkan untuk melakukan penambahan dan atau pergantian pemain bagi pemain yang sebelumnya sudah terdaftar
pada salah satu klub peserta Piala Suratin putaran provinsi setempat. Di klub tidak boleh diperbolehkan untuk melakukan penambahan dan atau pergantian pemain bagi pemain yang sebelumnya bermain pada Piala Suratin 2021 putaran provinsi lainnya. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan dan atau pergantian pemain bagi pemain yang sama sekali belum pernah terdaftar di Piala Suratin 2021 putaran provinsi. Pemain yang sudah terdaftar dan disahkan pada putaran provinsi dan terkena hukuman dari komite disiplin dan panitia disiplin tidak dapat diganti atau dicabut pendaftarannya. Sedangkan untuk official juga sama, klub dapat mendaftarkan minimal 7 dan maksimal 10, dan official yang wajib berada di bangku cadangan itu manajer, pelatih kepala, dan dokter atau tenaga medis lainnya. Jadi apabila Bapak tidak mempunyai dokter, bisa mengganti dengan tenaga medis lainnya. Lisensi pelatih CAFC atau lebih tinggi, untuk pelatih asisten pelatih minimal CAFC. Untuk pertandingan juga sama, cuman kita di sini akan berdurasinya 2 kali 40 menit. Mohon maaf, masa jedanya 15 menit dari kulit akhir babak pertama hingga kulit awal babak kedua. Mekanismenya sama dengan kompetisi kita saat ini. Setiap klub hanya memiliki 3 kali waktu pergantian pemain, di mana dalam satu waktu pergantian bisa melakukan maksimal 3. Jadi satu slot pergantian pemain itu waktu pergantian hanya 3 pemain. Tergantung kepada kuota pergantian yang pemain yang tersisa. Pada masa jeda babak pertama, klub diperbolehkan melakukan pergantian pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 kali pergantian pada saat permainan beruntun. Untuk materi usia 17, sementara itu dulu Bapak-Bapak, nanti akan apabila ada pertanyaan bisa dilanjut nanti setelah pemaparan dari usia 15. Terima kasih Bu Pega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.